Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan pagi ini kita bisa belajar bareng untuk mengawali aktivitas dari kegiatan ibadah kita. Karena kita punya tagline beribadah dengan ilmu, maka umroh yang akan kita selenggarakan akan selalu didasari oleh ilmu. Jadi sangat mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, dalam perjalanan nanti akan terjadi perbedaan pendapat antara jamaah dengan ustadz, antara jamaah dengan jamaah, antara ustadz dengan ustadz. Sehingga kalau Anda melihat kok beda pendapat antara ustadz dengan ustadz, tolong jangan tepuk tangan ya. Apalagi diadu. Nanti kita bersikap, saya punya ilmu seperti ini punya ilmu seperti ini, silahkan dilakukan. Kalaupun terjadi perbedaan. Namun ada beberapa poin yang itu harus seragam. Di bagian inilah yang insya Allah nanti akan kita belajari. Karena bagian ini yang utama dalam kegiatan umroh kita. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Anda sudah ngantuk atau belum? Hah? Sudah Pak? Kita harus drip-drip. Belum insya Allah ya? Alhamdulillah. Baik. Coba di antara jamaah yang umroh pertama kali, angkat tangan. Umroh pertama kali. Masya Allah. Baik. Yang kedua, pelanggan tetap ANB. Pak Fajar. Terus mana lagi tadi? Belakangnya Pak Fajar. Mas siapa Mas? Mas Adi ya. Dan teman-teman yang lain ada yang sudah beberapa kali ikut kegiatan ANB. Ada yang ini umroh yang kedua bersama ANB. Mudah-mudahan nanti bisa dapat diskon. Sudah mengajukan belum? Sudah atau belum? Sudah, nanti silakan sampaikan ke admin. Kalau dikabulkan, walhamdulillah. Baik, kita langsung masuk pada materi yang pertama. Saya kira untuk Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, barangkali ini bukan materi yang Anda terima pertama. Mungkin ini yang kesekian kalinya, tapi yang namanya ilmu kalaupun diulang akan tetap berharga. Pertama yang perlu kita pahami adalah tentang makna umroh. Secara bahasa artinya umroh itu artinya ziarah. Kalau haji secara bahasa artinya apa Pak? Haji. Umroh secara bahasa artinya ziarah. Umroh itu ziarah. Kalau haji secara bahasa artinya apa? Bersengaja. Al-qasdu, bersengaja. Maka orang berhaji itu bersengaja untuk datang ke Baitullah dalam rangka ibadah. Baik. Selanjutnya, hukum umroh ulama beda pendapat. Dan pendapat yang paling kuat adalah umroh hukumnya wajib bagi yang wajib berhaji. Sehingga kalau orang itu wajib haji, maka berarti dia juga punya kewajiban umroh. Karena itu ada istilah seperti ini. Haji pertama. Ini disebut dengan haji Islam. Demikian pula untuk umroh pertama disebut dengan umroh Islam. Kok bisa Pak disebut haji Islam atau umroh Islam? Karena dia adalah pelaksanaan kewajiban dalam agama Islam. Haji Islam berarti dia melaksanakan rukun Islam. Umroh Islam berarti dia melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Baik. Selanjutnya, mengenai syaratnya. Syarat umroh adalah muslim, baligh dan berakal, alias dia adalah seorang mukallaf. Dan yang dimaksud di sini adalah syarat wajib. Kemudian dia merdeka, lalu memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan.
dan ada mahram bagi wanita karena harus safar, kecuali kalau penduduk Mekah. Baik, yang penduduk Mekah asli angkat tangan. Boleh pulang duluan. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Berikutnya mikot haji dan umroh. Jadi dalam Islam kita diajarkan ketika kita mau mendekat kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk bersuci. Sebelum kamu mendekat kepada Allah, bersucilah. Saat kita mendekat kepada Allah di titik kiblat, di mana titik kiblat itu? Di Mekah. Maka sebelum kaum muslimin mendekat kepada Allah di titik kiblat, di sini ada persiapan berihram. Lalu nanti kita akan kembali kepada Allah, pulang selamanya, nggak balik, alias mati. Maka kita bertaubat. Demikianlah ilustrasi ketika seorang hamba ingin mendekat kepada Allah. Sebelum kamu sholat, wudu dulu. Sebelum kamu beribadah di titik kiblat, kau berikhram dulu. Persiapannya lebih jauh lagi. Sebelum kau mati, taubat dulu. Bersihkan noda-noda dosamu. Kau akan pulang untuk selamanya. Seperti itulah ilustrasi yang diberikan dalam syariat kita berkaitan dengan bagaimana cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, di sana ada mikot haji dan umroh. Itu ada dua, ada mikot zamani dan ada mikot makani. Mikot zamani itu berarti batas waktu. Sebutkan ibadah, jadi ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, itu ada yang waktunya khusus, tempatnya bebas. Ada yang waktunya bebas, tempatnya khusus. Ada yang waktunya khusus, tempatnya khusus. Ada yang tempatnya bebas, waktu bebas. Jadi kalau kita buat kombinasi ya antara waktu dan tempat. Begini Pak, ada ibadah yang waktunya khusus, tempatnya khusus. Contohnya apa Pak? Waktu khusus, tempat khusus. Haji, contohnya haji. Ada ibadah yang waktunya bebas, tempatnya khusus. Waktunya bebas, tempatnya khusus. Umroh bisa di waktu kapanpun. Ada ibadah yang waktunya khusus, tempatnya bebas. Sholat, puasa. Ada ibadah yang waktunya bebas, tempatnya bebas. Contohnya, amalan sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Contohnya puasa sunnah, sholat sunnah, dan seterusnya. Gitu ya. Syariat mengatur ini semuanya. Nah, kita berada di mana? Yang ini. Oleh karena itu, untuk umroh ada mikot tempat, tapi tidak ada mikot waktu. Untuk haji ada mikot waktu dan tempat. Pertanyaannya, sebutkan batasan waktu haji. Ada namanya bulan haji. Bulan haji itu bulan apa saja? Bulan haji Pak. Sebelumnya. Bulan haji itu Syawal sampai Dzulhijjah. Ini bulan haji. Kok bisa Pak Syawal disebut? Jadi orang yang melakukan haji tamattu, kalau mau umrah tamattu harus di bulan Syawal sampai Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Kalau dia umrah tamattu di bulan Ramadan harus diulang. Itu yang dimaksud dengan bulan haji. Dan meskipun pelaksanaan haji puncaknya ada di bulan Dzulhijjah, tapi persiapannya sudah bisa dimulai dari bulan Syawal. Maka disebut sebagai Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji.
Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang ditetapkan. Selanjutnya, mikot haji dan umroh. Kita beralih kepada mikot tempat sekarang. Ini mikot tempat. Nah, mikot tempat Nabi SAW sudah tetapkan. Ceritanya begini, Pak. Ada mikot boundary dan ada haram boundary. Ada batas mikot dan ada batas tanah haram Mekah. Jadi batas dalam kegiatan haji dan umrah itu ada dua. Ada mikot boundary, ada batas mikot, dan ada haram boundary, ada batas tanah haram Mekah. Batas tanah haram Mekah ini lebih sempit. Di area kota Mekah, itulah batas haram Mekah. Ada batas mikot lebih jauh. Batas mikot lebih jauh. Ada batas mikot yang dari titik mikot sampai puncak pusat Ka'bah. Sampai pusat Ka'bah itu jaraknya 450 kilo. Mana yang paling jauh ini? Ya, Dzulhulaifah, Bir Ali. Bir Ali ini yang paling jauh. Ada yang paling dekat. Jangan dilihat gambarnya ya, ini cuma ilustrasi saja. Ada yang paling dekat. Yang paling dekat Tan'im. Itu cuma 7 kilo. Jadi mikot itu tidak simetris. Ada yang jauh, ada yang dekat. Mikot itu tidak simetris, ada yang jauh, ada yang dekat. Maka nanti kaum muslimin jamaah kita, karena dia berangkat dari Madinah, maka mikotnya adalah Bir Ali atau wilayah sekitar Bir Ali. Bisa dipahami ya? Nah, aturannya siap dan dia ingin haji atau umrah, maka wajib baginya harus sudah dalam keadaan ihram. Itu yang dimaksud dengan mikot boundary. Batas mikot, siapa yang nembus mikot dan dia ingin haji atau umrah, maka dia harus sudah dalam keadaan ihram. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan ketika di mikot? Yang dilakukan ketika di mikot, ini ada beberapa poin. Mulai dari potong-potong, mandi besar. Bagi lelaki boleh menggunakan minyak wangi di badan. Dan Nabi SAW badannya itu sampai berlumur dengan parfum sebelum beliau berangkat untuk umrah atau untuk haji. Pak, setelah itu kan dipakai kain ihram. Lah nanti kan parfumnya kena kain ihram, tidak masalah. Kalau kain ihramnya disemprot, nah ini tidak boleh. Atau kain ihramnya dicuci pakai pewangi, tidak boleh. Sehingga pastikan kain ihram Bapak Ibu dalam keadaan tidak beraroma. Ibu-ibu misalnya, nanti saya mau pakai mukna. Mukna yang mana? Yang ini. Itu jangan dicuci dengan pewangi. Jangan disemprot dengan pewangi. Biarkan pada kondisi hamba. Baik. Yang kain ihramnya baru ada, angkat tangan. Kain ihramnya baru. Yang kain ihramnya baru. Mau pakai kain ihram baru ada? Ada. Mau pakai kain ihram baru? Saya sarankan kain ihram baru yang nanti Anda bawa dicuci dulu tanpa sabun. Kenapa, Pak? Karena biasanya debu kainnya banyak. Nah, untuk menghilangkan debu-debu kain itu, yang saya pakai biasanya saya cuci dulu tanpa sabun. Nah, baru nanti ketika dipakai lebih nyaman. Dah? Habis dicuci, diserika, kasih parfum, cuci lagi. Karena tidak boleh dikasih parfum untuk kain ihram. Jelas insyaallah. Jadi di rumah sudah harus persiapan kain ihramnya dicuci. Jam berapa Pak nyucinya? Ya bebas. Tidak harus tengah malam ya. Selanjutnya di mikot pakai kain ihram. Lalu dianjurkan memulai ihram setelah sholat fardu
Jika tidak, maka dianjurkan sholat 2 rakaat dengan niat sunnah wudhu atau tahiyatul masjid di masjid miqat. Dan di Dzul Hulaifah itu ada masjid. Di Dzul Hulaifah ada masjid, sehingga bisa sholat di situ. Apakah ada Pak sholat sunnah khusus untuk ihram? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Meskipun keterangan sebagian ulama seperti An-Nawawi dan yang lainnya, mereka menganjurkan sholat khusus ketika ihram. Jadi sholat 2 rakaat dengan niat sholat ihram, kalau tidak bertepatan dengan waktu sholat. Meskipun ini bukan syarat sah ihram. Jadi misalnya ibu-ibu yang lagi haid terus berada di mikot, ngapain? Ya silahkan bertahan di bis saja. Terus cukup berniat untuk ihram, lalu mengucapkan labbaik Allahumma umratan, bis berangkat. Sehingga dalam posisi itu Anda tidak perlu untuk sholat. Demikian pula bapak-bapak, boleh nggak Pak nggak sholat? Boleh. Syarat ihram harus sholat terlebih dahulu. Setelah sholat segera naik kendaraan, lalu di atas kendaraan nanti ihlal. Nah, ihlal. Ihlal itu apa Pak? Ihlal adalah mulai melakukan umrah atau ihram. Di atas kendaraan dia mengucapkan kalimat ini. Inilah kalimat ihlal. Baik, bisa diturukan? Labbaika. Kurang kompak. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kenapa labbaik Allahumma umratan? Karena Anda mau umroh. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan, ketika Anda mau haji. Tapi karena Anda mau umroh, maka yang dibaca labbaik Allahumma umratan. Baik. Mengucapkan kalimat ini namanya apa tadi? Ihlal. Ini kalimat ihlal. Begitu sudah di atas bis, maka kita mengucapkan kalimat ihlal, labbaik Allahumma umratan. Sudah? Selanjutnya, jika Anda mau umrah atas nama orang lain, misalnya atas nama bapak, atas nama ibu, atau atas nama siapapun, maka bisa Anda tambahkan labbaik Allahumma umratan an titik-titik. Labbaik Allahumma umratan an Paijo. Berarti dia umrah atas nama Paijo. Dah? Nah, biasanya kami nanti akan screening kepada seluruh jamaah yang ada di atas bis. Ada enggak yang mau umrah bukan untuk atas nama pribadi, tapi atas nama yang lain? Jika ada, nanti kita pandu untuk mengucapkan kalimat ini. Dan ini hanya boleh, umrah atas nama orang lain hanya boleh untuk umrah yang lebih dari satu, selain umrah pertama. Kalau umrah pertama, tidak boleh. Jadi yang badal-badal itu hanya berlaku untuk mereka yang lebih dari satu, untuk umrah yang setelah yang pertama. Nah, selanjutnya bicara tentang rukun dan wajib umrah. Di sini ada penjelasan bahwa rukun umrah ada 3. Ihram. Inti ihram itu ini. Inti ihram itu niat. Jadi pembeda antara yang ihram dan yang bukan ihram, bedanya di mana? Niat. Inti ihram apa? Niat. Sehingga ketika bapak atau ibu berniat saya mau umrah di miqat, maka di titik itulah Anda sudah berihram. Karena inti ihram adalah niat. Baik. Lalu setelah itu memakai kain ihram. Nah, memakai kain ihram ini sebenarnya fungsinya adalah karena kita harus menghindari aneka larangan. Pakaian yang tidak boleh dikenakan selama ihram, maka kita pakai kain ihram. Kemudian kewajiban umrah ada 2. Pertama, berihram ketika hendak memasuki miqat. Yang dimaksud di sini adalah memakai kain ihram. Memakai pakaian ihram dalam arti menghindari semua larangan. Dan yang kedua, bertahallul
dengan gundul atau motong sebagian rambut ketika sudah selesai. Baik. Selanjutnya, setelah kita membaca ihlal tadi di atas kendaraan, lalu nanti jamaah dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang. Bapak-bapak dianjurkan dengan suara keras. Nabi SAW mengatakan, afdalul haji al-ajju wa thajju. Haji yang paling afdal itu yang teriak-teriak. Maksudnya bertalbiyahnya dengan teriak. Dan dulu para sahabat ketika membaca talbiyah sampai suaranya habis. Kenapa? Saking banyaknya berteriak. Anda barangkali kalau niru seperti itu, nanti begitu sampai Mekah sudah habis suaranya. Maka kalau mau teriak-teriak silahkan, kalaupun tidak silahkan. Tapi untuk yang bapak-bapak dianjurkan memperbanyak itu dengan bersuara. Baik. Selanjutnya tentang tata cara umrah. Nah, tata cara umrah kita jelaskan saja secara bebas ya. Kalau pakai panduan ini barangkali cukup lama mencerna. Di situ sudah ada replika Ka'bah. Enaknya dipakai kan? Atau enggak usah aja? Boleh. Mau di depan atau di belakang? Bisa dipindah enggak itu? Bisa. Insyaallah. Baik. Wahai pasukan, pindahkan replika Ka'bah. Ada yang bisa memindah secepat kedipan mata? Jin Ifrit. Baik, kita coba sambil praktek dengan menggunakan replika Ka'bah. Saya turun ya, boleh saya turun? Sambil nanti belajar berlatih memakai kain ihram. Jadi tadi Bapak Ibu kita sudah sampaikan bahwa umroh dimulai dari mana? Dari titik mikot. Umroh kita dimulai dari titik mikot. Begitu kita sudah berada di mikot, Anda sholat di Masjid Bir Ali 2 rakaat. Setelah itu naik ke atas bis, barulah di situ kita akan berihlal. Labbaik Allahumma umratan. Ada enggak Pak anjuran untuk membaca kalimat syarat? Sebagian ulama menganjurkan dengan mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat terakhirku adalah di mana kau menahan diriku. Sudah? Dalam posisi kita sudah memakai kain ihram, lalu kita berangkat menuju tanah suci Mekah. Enggak muat. Ini coba seketaprak. Masya Allah. Nah, cukup di sini aja. Ini? Satuin kamera. Nanti kameranya akan dipindah. Nah. Ya, enggak apa-apa. Sudah? Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu jangan nangis dulu ya. Jamaah kalau lihat Ka'bah kadang terus pengen nangis. Ini apa ini Pak? Ini replika pintu ya. Yang ini sebut saja seperti pintu Ka'bah. Berarti kira-kira rukun Hajar Aswad di mana?
Di mana kira-kira? Hah? Pojok yang mana? Yang mana? Yang di sini ya? Yang di sini. Baik, saya boleh kasih tanda. Yang ini. Di pojok ini adalah rukun Hajar Aswad. Sebenarnya pintunya tidak sampai sampai pojok ya, pintunya agak masuk, tidak sampai di sini ya, agak ke sini. Sudah? Baik, kurang lebih seperti ini posisi Ka'bah. Ka'bah punya berapa pojok? Ada 4. Bisa disebutkan? Ini namanya rukun Hajar Aswad. Lalu di sini rukun Iraqi, rukun Irak. Kemudian yang sini rukun Syam. Lalu yang di sini rukun Yamani. Yang pojok belakang kirinya rukun Yamani. Insyaallah bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, dari semua pojok Ka'bah itu yang disyariatkan untuk disentuh yang mana, Pak? Hanya 2, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Sudah? Baik. Begitu Bapak Ibu sudah sampai di kota Mekah dalam posisi memakai kain ihram untuk bapak-bapak, Anda bertalbiyah terus sampai mana talbiyah dihentikan? Menjelang Anda melakukan tawaf. Begitu sudah mendekati area tawaf, talbiyah berhenti. Ucapan labbaik Allahumma labbaik dihentikan. Dah. Selanjutnya Anda iddiba. Apa itu iddiba? Membuka lengan bagian kanan dan menutup lengan bagian kiri. Nah, tawaf dimulai dari titik Hajar Aswad. Dulu ada garis. Garis ini menandakan Anda sudah berada tepat lurus dengan Hajar Aswad. Tapi garis itu sekarang sudah dihilangkan. Diganti dengan sebuah lampu hijau di pojok sebelah kanan. Lampunya panjang, warna hijau. Nanti Anda kira-kira tepat lampu hijau lurus dengan pojok Ka'bah, terus berisyarat. Ada 4 yang dianjurkan Nabi SAW. Yang pertama, mencium langsung. Yang kedua, tangan disentuhkan lalu dicium. Yang ketiga, beliau menggunakan tongkat lalu tongkatnya dicium. Yang keempat, cukup berisyarat tanpa dicium. Bisa insya Allah? Baik, dari 4 ini yang mungkin dilakukan yang mana, Pak? Hah? 4-4-nya? Atau yang keempat? Aku arep nggawa galar, Pak. Wah, nggawa pring sing dawa ngoten. Nggih. Sehingga dari 4 ini alhamdulillah kita bisa melakukan salah satu, yaitu yang keempat. Sudah? Nah, yang keempat Bapak cukup berisyarat tanpa ciuman. Jangan tiru yang lain. Tapi pada mencium, Pak, gini. Enggak perlu latah seperti itu. Itu kayaknya orang Arab, bukan, itu India ya, bukan wajah Arab ya. Baik. Jadi Anda cukup berisyarat. Apa yang dibaca? Yang dibaca Bismillahi Allahu Bismillahi Allahu Akbar, terus lanjut. Nah, berarti Anda sudah memulai tawaf ketika itu. Baik. Untuk 3 putaran yang pertama dianjurkan untuk apa? Sambil berlari bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu tetap jalan biasa. Sehingga kita bisa tawaf sambil berlari sebisa yang kita lakukan. Pasti nanti akan nabrak Pak depannya. Iya, karena saking padatnya. Sehingga mungkin Anda hanya bisa berlari di tempat. Anda tidak mungkin bisa berlari agak kencang. Kalau memungkinkan, capek Pak. Baik, kalau begitu silahkan jalan saja. Karena lari seperti ini, rimal seperti ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sudah? Kemudian berjalan selama 3 kali putaran. Yang pertama berlari selama berapa? 3 kali putaran. Kalau jalan biasa ya berarti 7 putaran semuanya jalan.
bacaannya apa sepanjang muter-muter tawaf. Tidak ada doa khusus. Bapak Ibu boleh berdoa apapun, pakai bahasa apapun. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa monggo, pakai bahasa apapun bebas. Karena tidak ada doa khusus pada waktu kita sedang tawaf. Oleh karena itu, besok jamaah, dulu kita pakai headset, ada receiver yang dibagikan ke jamaah, sekarang itu udah nggak boleh. Sekarang seperti itu nggak boleh. Maka kita hanya bisa menggunakan HP. Dan HP itu pun kita menggunakan aplikasi Telegram. Cuman aplikasi Telegram kalau sudah di sana delaynya bisa sampai 1 menit atau setengah menit. Jadi saya ngomong di depan sampai delaynya kalau di sini Pak, di sana terlalu jauh. Delaynya bisa beberapa detik lah. Sehingga saya agak jauh delaynya. Nah, delay yang panjang itu membuat jamaah yang berada di belakang jadi nggak bisa seragam. Sehingga saya sudah ngomong agak lama, sudah sampai sana, doanya baru kedengaran ketika sudah lewat. Jadi misalnya di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengandalkan suara ketua rombongan ketika tawaf akan sangat rumit. Karena itu dimatengkan dulu waktu di Indonesia, waktu belajar. Setelah Anda mateng, nanti bisa tawaf dengan mandiri. Loh kok malah tawaf mandiri? Maksudnya doa sendiri-sendiri. Wis ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Sehingga tidak perlu mengandalkan siapa? Suara ustaz. Pak Ustadz, tolong dipimpin doa. Gak bisa seragam, Pak. Kok bisa, Pak Ustadz? Karena kita harus pakai suara tadi, pakai Telegram tadi, tertunda lama. Mungkin Bapak malah gak konsentrasi. Maka nanti kami sarankan masing-masing fokus saja dengan doa sendiri-sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu dibekali buku kalung doa. Nggih, wonten ya? Semua dapat? Itu nanti silahkan dibawa. Nanti dimanfaatkan saat tawaf. Anda bisa baca, selesai putaran, doanya sudah saya baca semuanya Pak. Diulangi lagi. Buku kalung doa itu tujuannya adalah kalau ada orang yang kebingungan, Arab dongo nopo? Doa saja kadang orang kebingungan. Maka bisa menggunakan panduan buku kalung doa. Begitu Pak? Sudah? Selanjutnya kita muter. Nah, saat kita muter, sampailah kita di rukun Hajar Aswad. Ketika sudah di rukun Yamani. Ketika sampai di rukun Yamani, jika bisa nyentuh, silahkan nyentuh. Kalau nggak bisa, nggak usah disentuh. Perlu isyarat nggak? Tidak. Sehingga di rukun Yamani hanya dianjurkan untuk menyentuh. Kalau nggak bisa menyentuh, tidak ada anjuran yang lain. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi kalau ada jamaah yang Anda jangan ikutan. Anda jangan ikutan. Tidak dianjurkan untuk berisyarat. Kalau nggak bisa nyentuh, ya sudah tinggalkan saja. Nah, dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Anda agak lambat, maka mungkin Bapak bisa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali dan diulang-ulang. Makin banyak makin bagus. Baik. Sampai di Hajar Aswad diulangi yang sama. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, muter lagi. Insya Allah cukup mudah ya. Nggak ada yang berat ya. Baik. Tentang ini ada pertanyaan atau tidak? Tentang tawaf dulu. Ada pertanyaan? Baik, silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Berkait dengan multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu apakah memang di situ ada tempat
tempat itu mustajab untuk berdoa? Kemudian kalau memang iya, bagaimana caranya? Apakah dengan menempelkan badan, wajah, tangan gitu, atau cukup kita berhenti di situ untuk betul? Nah, multazam termasuk di antara tempat yang mustajab untuk berdoa, dan sebagian sahabat mereka berdoa di multazam. Jadi anak kecil kalau lagi nangis itu ngelendot siapa, Pak? Ibunya. Maka kita ketika sedang butuh kepada Allah, salah satu di antara tata cara berdoa di multazam adalah tempelkan wajah di multazam. Tempelkan tangan, tempelkan wajah, bila perlu tempelkan dada di multazam. Ini kalau memungkinkan. Tentang bagaimana caranya dapat space yang kecil itu, saya selama pengalaman berkali-kali ke sana nggak pernah berani untuk mendekat. Saya tahu ini cukup beresiko dan tentu saja peluangnya juga kecil. Akhirnya ya sudahlah, kalau memang nggak bisa berdoa di situ, bisa berdoa di tempat yang lain. Ada banyak sekali sesi mustajab doa maupun tempat yang kadang kita tinggalkan, sehingga kita heran misalnya orang berebut untuk mendapatkan Hajar Aswad, tapi di saat tempat mustajab yang lain dia remehkan dan dia tinggalkan untuk berdoa. Padahal dia juga punya kesempatan berdoa ketika sujud, tapi dia nggak berdoa. Dia punya kesempatan berdoa sebelum salam waktu tasyahud dan dia tidak berdoa. Dia punya kesempatan banyak berdoa ketika di Arafah, malah tinggal ngerokok. Duduk-duduk bareng koncone ngerokok, nggak berdoa. Tapi dia mencari gimana caranya bisa mencium Hajar Aswad, jadi tidak berimbang. Oleh karena itu, kalau bisa misalnya punya kesempatan merapat di multazam, silakan. Dan caranya ya merapat sebisa mungkin. Kalau nggak bisa, bisa berdoa di semua tempat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, siapa duluan? Siapa yang lebih senior? Duluan ya. Assalamualaikum. Ustadz izin tanya tadi yang Ustadz matur yang mengenai dia doanya Bismillahi Allahu Akbar tadi kan, biar gak delay itu ada cahaya hijau. Itu cahayanya posisinya di mana biar mungkin kami bisa benar-benar ngepaskan. Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, ketika ada dua sunnah untuk menyentuh yang di rukun Yamani, itu apa doanya seperti apa ketika bisa menyentuh, sama ketika bisa mencium Hajar Aswad, mungkin doanya seperti apa? Baik. Doa di rukun Yamani tidak ada. Jadi cuman menyentuh saja dan tidak ada doa khusus. Begitu berhasil menyentuh, lanjut perjalanan, baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu yang pertama tadi apa? Mencium Hajar Aswad, tidak ada doa khusus. Ya, mencium Hajar Aswad sama seperti isyarat tadi, Bismillahi Allahu Akbar. Lampu hijau ada di pojok. Lampunya panjang gede. Bukan, gimana? Neon, pokoknya warna hijau, Pak. Nanti kita buktikan bareng-bareng di sana. Atau mungkin Bapak bisa cari searching di Google gambarnya kayak gimana. Jadi ada di arah pojok sebelah kanan. Baik, silakan. Selanjutnya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa tawaf itu harus dengan syarat suci. Ya. Dan di antara Ustaz pernah menyampaikan bahwasanya ketika seseorang sholat, kemudian dia mengantongi najis dan di Ustaz menukilkan dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, bahwasanya orang yang sholat dengan semacam itu bisa membatalkan sholat. Nah, mohon petunjuk Ustaz, kami insya Allah besok akan berangkat dengan membawa balita umur 2 tahun dan langsung menggunakan kapal. Nah, itu ketika kita menggendong, apakah hal tersebut ada pendapat lain mungkin yang memperbolehkan menggendong anak menggunakan kapal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama,
sebagai tips dulu ya untuk Bapak Ibu yang membawa bayi yang masih pakai diapers. Jadi sebelum keberangkatan itu ganti dengan yang baru. Makanya bayinya dimotivasi, ayo pipis dulu, pipis dulu, pipis dulu. Nek iso metu ya metu ya. Jadi begitu dia sudah pipis ya, ganti dengan diapers yang baru, udah berangkat. Nah, silakan digendong dengan menggunakan diapers itu. Nanti kira-kira kalau dia pipis atau apa di situ yang kita nggak tahu, udah biarin aja. Sehingga tidak perlu ganti diapers di tengah tawaf. Itu akan sangat beresiko. Kira-kira Pak, kalau pas lagi seperti itu terus kita membawa bayi yang ada pipisnya, tawafnya batal atau tidak? Wallahu alam, saya tidak punya keterangan tentang itu. Hanya saja ada banyak riwayat bahwa para ulama dulu terkadang tawaf pakai kendaraan. Bahkan Nabi SAW pernah tawaf pakai onta. Dan Ummu Salamah juga pernah tawaf di atas kendaraan karena sakit. Kalau mereka tawaf pakai keledai, dan keledai itu kan kotorannya najis. Berarti wallahu alam ini mungkin isyarat, kan nggak mungkin sholat pakai keledai. Di atas keledai bisa sholat sunnah. Tawaf pakai keledai menunjukkan bahwasanya ketika di situ ada najis di sekitar keledai, maka bukan tanggung jawab orang yang sedang tawaf. Wallahu a'lam. Baik. Lanjut ya. Selesai tawaf, maka selanjutnya Bapak Ibu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di mana? Kalau bisa di belakang makom, silakan di belakang makom. Kalau seperti ini, kira-kira makom Ibrahim ada di mana, Pak? Makom Ibrahim ada di mana? Di depan pintu. Anda akan kesulitan kalau tepat di situ. Maka ambil jarak yang agak jauh. Itu pun banyak orang yang sholat. Dan kita boleh sholat sunnah ba'diyah tawaf di semua wilayah masjid, bahkan boleh di hotel. Makanya kalau selesai tawaf, jamaah kami ajak untuk sholat nyari di tempat yang aman. Begitu sudah selesai, kita baca apa? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Oh, cuman kan kita tidak sholat di belakang makom. Berarti apakah tetap membaca seperti itu? Wallahu alam. Jika kita ngikuti sunnah itu, silahkan tetap dibaca, walaupun nanti sholat makom. Anda bisa sholat di bawah-bawah tangga, di tempat-tempat yang aman, yang sepi, agar nanti selesai sholat sunnah bisa berdoa lebih panjang. Dan saya akan membawa Bapak Ibu untuk rombongan saya ya, nanti tepat di pintu masuk sofa, menuju sofa, pintu masuk menuju sofa. Di tempat itu agak longgar. Salat 2 rakaat yang dibaca apa? Rakaat pertama surat Al-Kafirun. Pun apal sedaya nggih? Sampun. Yang kedua, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Selesai salat 2 rakaat, silahkan berdoa. Dan tidak perlu selfie. Nah, biasanya habis salat terus pada selfie backgroundnya Ka'bah. Tidak perlu seperti itu. Sehingga gunakan saja waktunya untuk banyak berdoa, bukan untuk nyari gambar. Apalagi mohon maaf, Pak Ustadz pengen foto sama Pak Ustadz. Akhirnya saya cuma jadi pajangan di depan. Sebelahnya Ka'bah, udah dejer. Wah, Masya Allah, ini mesakno Ustadz ya. Itu siap tidak foto bersama Ustadz? Hah? Napa sing digoleki ini kok? Nanti ada banyak Ustadz. Lanjut ya. Setelah selesai berdoa, kemudian minum zam-zam. Minum zam-zam lalu disiramkan di kepala sisanya. Sudah? Doanya apa Pak ketika minum zam-zam? Bebas. Doanya bebas. Silakan Anda mohon A, mohon B, karena zam-zam itu punya fungsi kata Nabi SAW. Zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam itu berfungsi sesuai dengan niat orang yang minumnya. Nah, selesai minum zam-zam, kita akan menuju Bukit Sofa. Baik, Ka'bahnya mungkin bisa digeser replikanya.
Nah, sekarang akan menuju saja, titik ini adalah titik Safa dan yang sana adalah titik Marwah. Begitu naik ke Bukit Safa, Bapak Ibu baca apa? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Baik, coba diulangi. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Dah. Setelah sampai di Bukit Safa, Anda menghadap ke arah Ka'bah. Kelihatan nggak Pak? Dulu kelihatan. Sekarang nggak tahu. Kalau tutupnya masih dipasang ya nggak kelihatan. Kalaupun nggak kelihatan, di situ sudah ada arah kiblat, seperti garis-garis soft. Sehingga Bapak ikuti saja garis soft itu, langsung berdoa menghadap ke arah Ka'bah. Yang dibaca pertama, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Udah? Diulangi sebanyak 3 kali, terus berdoa. Allahumma, 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 Allahumma. Baik, lalu doa lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa kali tadi? 3 kali. Jadi paket itu diulangi sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahda. Berdoa. Seperti itu diulangi 3 kali. Berarti cukup lama Pak, cukup lama. Nah, resikonya karena kita rombongan banyak dan biasanya kelihatan pakai syal yang seragam tadi, oleh askar biasanya diusir. Nggak boleh lama-lama. Nah, kalaupun kita nggak bisa berlama-lama, ya mohon maaf, karena kahanan ini di luar kemampuan travel, sehingga kita berdoanya sambil bergerak turun. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa terus seperti itu. Dah. Kalaupun misalnya nggak selesai, tidak masalah. Dah. Sampai di lembah, jadi kan bukit, terus lembah, terus nanti bukit lagi. Nah, sampai di bawah di lembah, kira-kira berjarak 100 meter, nanti akan ada lampu hijau sepanjang kurang lebih 100 meter. Hijaunya di atas, lampu di atas hijau sepanjang kurang lebih 100 meter. Maka di posisi itu dianjurkan bagi bapak-bapak untuk berlari kenceng, sementara yang ibu-ibu menepi. Lalu bapak-bapak lari kenceng. Jaraknya kurang lebih cuma 100 meter. Sampai di ujung lampu hijau, berikutnya jalan biasa. Terus sampailah di Marwah. Ketika sampai di Marwah, naik. Doa tadi, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, tidak perlu dibaca. Jadi dibacanya di mana? Saat naik di Safa saja. Di Marwah tidak perlu dibaca. Begitu sampai di Marwah, menghadap kiblat. Anda menghadap kiblat, menghadap ke arah Ka'bah, ikuti garis soft yang ada. Bacaannya sama persis seperti di Safa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma, 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 Allahumma. Terus turun. Kondisinya juga sama. Di sini kalau terlalu lama akan diusir. Ketika diusir, Anda ikuti saja arahan yang diberikan oleh pembimbing. Terus turun, begitu sampai bawah, nanti kira-kira berjarak sekian ratus meter baru ketemu lampu hijau. Jadi lampu hijau itu lebih dekat dengan Safa daripada Marwah. Baik, seperti itu sebanyak berapa kali? 7 kali. Terakhir di mana? Terakhir di mana? Marwah. Safa, Marwah dihitung 1. Marwah, Safa yang kedua.
balik lagi 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ngitung 7 kok pas sofa, salah hitung. Ngitung 7 harus pas Marwah. Dan begitu sampai di Marwah yang terakhir, sudah tidak ada doa apapun. Berarti Anda sudah selesai, dan berikutnya keluar dari masjid, ada sebuah pintu di sebelah kanan Bukit Marwah. Baik, setelah keluar, nanti bapak-bapak akan diarahkan untuk ke barbershop dalam rangka tahallul. Yang ibu-ibu nanti boleh tahallul di kamar masing-masing, saling gunting antara satu dengan yang lain. Yang digunting apanya, Pak? Rambut sepanjang berapa? 1 ruas jari. Sehingga jangan panjang-panjang. Ya, hati-hati jangan gunting jilbab. Sehingga guntingnya dibalik jilbab. Baik, selesai dan umroh sudah rampung. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa kali saya melihat juga pernah untuk di sana ada sanak saudara juga, mungkin orang lain yang di sana video call di depan Ka'bah untuk wis iki donga. Apakah itu diperbolehkan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Jadi video call ya di depan Ka'bah ini, misalnya Ka'bah ditunjukkan, nih Ka'bah, kamu sekarang sudah berada di depan Ka'bah, dongo. Seharusnya nggak kayak gitu, Pak. Nonton live itu loh, Pak. Nonton live itu sudah dongo, itu Ka'bah itu. Bedanya apa? Wallahu a'lam. Maka jangan ikut-ikut seperti itu. Kalau mau berdoa, berdoa yang mustajab itu bisa di semua tempat. Di Ka'bah bisa, di masjid masing-masing masjid yang ada di seluruh permukaan bumi ini bisa. Sehingga Anda harus perhatikan, jangan ada latar belakang keyakinan yang nggak masuk akal. Sehingga nggak ada ajarannya, nggak masuk akal, nggak perlu untuk ikut-ikutan. Yang penting, justru yang bisa itu titip doa, itu boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah pamit kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mau umrah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Amirul Mukminin, kepada Umar yang waktu itu belum jadi Amirul Mukminin ya, kepada Umar, la tansana khaira du'aika. Wahai saudaraku, jangan kau lupakan doa baikmu untuk kami. Sehingga Nabi SAW titip doa Umar ketika Umar umrah. Makanya Bapak Ibu kalau dititipi doa boleh diterima dan nanti bisa dibacakan di sana. Sehingga misalnya Anda bilang pamitan ke mereka, saya mau berangkat umroh, pamit. Terus do titip doa, aku titip ya, dongakno iki, dongakno iki, dongakno iki. Nah, itu boleh dikumpulin, nanti dibaca di sana. Sak gepok. Iki piye le mojo. Itu ada ya, jamaah Nur Ramadan juga tapi masa silam ya. Itu sampai lama sekali nggak balik-balik ke hotel, dicari-cari di mana orangnya, semuanya sudah pada pulang, tinggal satu orang ini nggak pulang-pulang. Akhirnya yang nyari putus asa pulang. Setelah sampai hotel, ditunggu habis sarapan, baru orangnya datang. Pak, kemana saja Pak? Sing titip doa banyak sekali Pak Ustaz. Jadi saya bertahan melihat Ka'bah itu sambil dibacain satu-satu, ya pantas sesuai. Gak mulai-mulai, gak balik-balik hotel. Hari yang kedua beda lagi. Begitu hari yang kedua dia cepat pulang. Ditanya sama pembimbingnya, loh kok cepat mulai Pak? Apa enggak berdoa lagi? Saya sudah berdoa Pak Ustaz. Tak ringkas. Ya Allah, doaku seperti kemarin. Nggih, mboten mawon nggih macane. Baik. Ada lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ketika melaksanakan tawaf, di tengah-tengah tawaf, terus wudu kita batal Ustaz. Apakah tawaf kita harus kita ulangi dari awal atau
sisanya itu yang kita lengkapi. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu batal ketika di tengah tawaf, maka cukup berwudu dengan cara menyingkir ya, menepi, nanti cari galon Zam-Zam. Cari galon Zam-Zam. Nah, salah satu di antara kelonggaran yang ada di sana, di tepi-tepi Ka'bah itu, di tepi-tepi Matoh bukan Ka'bah ya, itu ada selokan kecil. Itu kan biasanya dipakai untuk pembuangan air kalau pembersihan. Anda bisa wudhu dan dibuang di selokan itu, ditadai selokan itu. Jadi insya Allah tidak mengotori masjid. Ya, airnya pakai apa Pak? Bisa bawa air yang dimasukkan ke dalam kantong atau bisa pakai Zam-Zam yang ada di sekitar. Itu selesai wudhu. Sehingga tidak perlu mengulangi tawaf dari awal, tapi tinggal lanjutkan di sisa putaran yang terakhir. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya terkait tentang tawaf dan apa namanya sa'i tadi Pak. Apakah di dalam tawaf nanti kita itu selalu bareng-bareng dengan mungkin satu pembimbing atau memang apabila memang ketinggalan nanti kita bisa melaksanakan sendiri gitu. Kemudian yang kedua biasanya kan banyak yang keluarga nanti tapi ini yang ikut umroh ini. Apakah di saat umroh ini nanti bisa berdampingan mungkin antara bapak sama antara suami sama istri? Mungkin itu yang saya tanya. Terima kasih. Matursun. Jadi karena kita ada 6 base, maka tawaf kita ada 6 rombongan. Dan satu rombongan itu akan didampingi, ada yang 3, ada yang 2, minimal 2. Satu ustadz pembimbing, ada 6 ustadz ya Pak. Ada 6 ustadz yang membersamai kita. Setiap rombongan didampingi 1 ustadz pembimbing, 1 mutawif. Dan ada yang dapat 3. Nah, yang dapat 3 itu kadang didampingi Pak Farid atau Mas Fendi atau Mas Nugroho. Jadi ada 3 pendamping, ada yang 2 pendamping. Begitu? Lalu bisa nggak Pak kita membersamai keluarga? Justru kita upayakan semuanya dalam grouping itu bareng dengan keluarganya. Tidak mungkin suaminya ikut Ustadz A, istrinya ikut Ustadz B. Itu bisa berbahaya nanti Pak. Maka suami istri bisa bareng. Kemudian bersama anak-anaknya. Lalu kalau sama orang tuanya bisa satu grup. Kita tidak bisa pisahkan. Kalau nanti ada yang terpisah, bisa langsung segera laporkan. Karena kita tidak mungkin memisahkan itu. Begitu? Selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz. Ini pertanyaan titipan dari istri. Aurat untuk wanita tangan atau punggung atau yang gimana Ustaz saat di sana. Terus yang kedua, cadar waktu sholat dan umroh boleh dipakai atau dilepas. Terus selanjutnya saat batal wudhu itu pakai semprotan atau untuk wanita diperbolehkan. Dan untuk saya berdoa di bawah mimbar Rasulullah itu gimana Ustaz? Maksudnya di sana. Jazakallahu khair. Telusupan di bawah mimbar itu enggak boleh. Baik. Aurat wanita. Jadi yang boleh dibuka ketika wanita sedang sholat, sama juga ketika wanita sedang ihram, itu adalah wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu batasnya pergelangan ke atas, baik punggungnya maupun ini namanya apa ini? Epe-epe, baik punggungnya maupun depannya. Jadi punggungnya terbuka tidak masalah, depannya juga terbuka tidak masalah. Ketika sholat dan ketika apa? Sedang
ihram. Baik. Oleh karena itu, ketika ibu-ibu melaksanakan ihram, Nabi SAW melarang wala talbas al-kuffazain, dilarang memakai sarung tangan. Maka saat ihram nggak boleh pakai sarung tangan. Yang kedua, bagi yang bercadar, kalau sedang ihram kan lama sekali ya, dari mulai mikot sampai selesai sa'i itu butuh waktu yang panjang, dan dia akan berinteraksi dengan banyak lelaki yang bukan mahram. Maka bisa menggunakan kain yang ditutupkan di depan mukanya. Kalau dalam keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikasih jarak. Jadi misalnya dia pakai topi yang agak lebar terus ditutupi kain. Tujuannya apa? Biar wajah tetap tidak kelihatan tapi tidak sampai nempel. Nah, kata beliau begini, ihramnya lelaki itu adalah kepalanya. Maka lelaki tidak boleh tutup kepala. Ihramnya wanita wajahnya. Nah, kiasnya begini, lelaki boleh pakai payung, tutup tapi terpisah dari kepala. Payung kan terpisah ya. Maka wanita ketika mau pakai tutup muka berarti dikasih pemisah. Itu kiasnya beliau rahimahullah, sebagaimana keterangan beliau di Al-Um. Gitu. Lalu berdoa di bawah mimbar Nabi SAW. Bapak mau berdoa di situ ngapain Pak? Mimbar Nabi SAW bawahnya gak bisa dimasuki kayaknya, karena bentuknya kan segitiga dan ini ada tutupnya. Jadi yang mungkin berdoa di bawah tempat muadzin di Masjid Nabawi itu bisa. Cuman untuk masuk ke situ berarti Bapak harus punya tasrih masuk raudhah. Dan tasrih masuk raudhah hanya sekali saja kesempatannya. Mudah-mudahan nanti bisa ya jamaah, karena tasrih ini juga rebutan untuk bisa dapat, dan Anda bisa menggunakan nusuk untuk bisa dapat tasrih di raudhah. Antrinya panjang. Nusuk saja itu antri, karena kan saking banyaknya orang yang mau masuk. Selanjutnya ada lagi? Fadhal, silakan. Waalaikumsalam. Kalau kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah, kemudian misalnya ingin tawaf Sunnah. ilegal, izinkan. Baik. Untuk tawaf sunnah dianjurkan setiap waktu. Boleh pagi, siang, sore, malam, bebas. Cuman tawaf sunnah tidak boleh di pelataran masjid. Sehingga kalau mau tawaf sunnah, Bapak bisa ambil di lantai 3 rooftop atau lantai bawahnya. Nah, di posisi itu mungkin agak jauh, sehingga satu putaran sampai berapa ratus meter itu? 700-an meter. Itu satu putaran. Bapak 7 kali berarti 4,9 kilo. Sudah? Nanti gitu lagi. Insya Allah sampai rumah berat badannya turun. Jadi untuk tawaf sunnah jangan di matop ya. Kalau di matop dilarang, karena tawaf sunnah hanya boleh di luar matop. Ada lagi? Kurang satu. Apa tadi? Kalau kajian Ustadz tanpa hijab itu boleh Ustadz? Kajian atau akhwat Ustadznya laki-laki tanpa hijab. Bagaimana Bapak bertanya hukum ya? Bagaimana hukumnya kajian ini di luar tema berarti? Maksudnya nanti waktu ihram bagaimana hukumnya kajian tanpa hijab? Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan jamaah wanita dan nggak ada hijabnya. Kalau bicara hukum, tidak ada masalah. Kalau bicara, ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Makanan di belakang karena sudah siap, sehingga materi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah yang tadi kita oret-oret di depan akan kita bagikan ke jamaah. Dan ini mungkin boleh disebut pengantar untuk manasik. Pembelajaran kita masih panjang. Sepanjang perjalanan itu kita bisa pakai untuk belajar. Jadi para pembimbing kan sangat terbuka. Anda boleh tanya apapun dalam masalah keagamaan yang Anda jumpai.
Dan jika ada masalah yang belum selesai ketika di sana, biasanya kita akan rembukan di kamar. Saya Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C nanti berembuk. Maksudnya diskusi. Kira-kira jawaban yang benar seperti apa? Karena kita selalu membawa komitmen beribadah dengan ilmu. Jadi apapun kegiatan kita di situ kita usahakan sesuai dengan ilmu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan atas kajiannya. Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi mulai jam 16, mulai jam 4 sore di Hotel The Prima Tangerang. Hotel ini sebenarnya agak jauh dari bandara kalau berangkatnya dari bandara, tapi kalau berangkatnya dari hotel menuju ke bandara insya Allah tidak begitu jauh. Kami mengambil tempat ini karena hanya hotel ini yang punya ballroom yang luas. Jadi, sekitar bandara itu hotelnya hanya hotel-hotel transit saja, sehingga tidak punya ballroom yang luas. Padahal kita akan mengadakan manasik, ya, yang itu akan diikuti oleh 270-an orang. Maka kita perlu ballroom yang besar, sehingga kita pilih hotelnya adalah Hotel The Prima Tangerang. Bagi Bapak Ibu sekalian yang menginginkan menginap, maka kami anjurkan untuk menginap di hotel yang sama. Kami menganjurkan menginap di hotel yang sama. Kalaupun panjenengan minta untuk dibookingkan, silakan menghubungi admin ANB Umroh. Insya Allah akan dilayani untuk booking hotelnya, sehingga nanti panjenengan bisa langsung masuk ke hotel tersebut. Pada waktu panjenengan sudah berada di sana, tinggal mengambil kuncinya saja. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian juga diumumkan yang ikut bersama Ustadz Aminur Faiz menggunakan bis dari Jogja menuju ke Hotel The Prima Tangerang, maka kopernya dikumpulkan di kantor Nur Ramadan Jalan Monjali pada tanggal 9 September pada hari Selasa. Sekali lagi, bagi yang ikut ke Jakarta bersama Ustadz Aminur Faiz menggunakan bis, maka kopernya dikumpulkan di kantor Nur Ramadan di Jalan Monjali tanggal 9 September hari Selasa. Dan koper ini Bapak Ibu yang mengumpulkan di Nur Ramadan akan bertemu kembali nanti di Madinah. Bertemu kembalinya di Madinah. Sehingga panjenengan yang menginap di Hotel The Prima nanti mohon untuk bisa membawa perlengkapan untuk tidur. Jangan berharap membuka kopernya, karena kopernya baru bisa ketemu lagi di Madinah insya Allah. Jadi persiapkan perlengkapan tidur menginapnya di tas ransel ANB tadi, atau tas yang lain, tas kabin yang lain. Atau panjenengan mau bawa tas kabin silahkan. Tas kabin, koper kabin ukuran maksimalnya adalah 20 inch dengan berat 7 kg. Demikian kami bisa persilakan panjenengan sekalian untuk menikmati hidangan yang ada di belakang. Mohon untuk tidak berebut, dan kita tutup manasik di hari ini dengan subhanakallahumma wihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir ada pesanan dari admin, mohon untuk bisa mengumpulkan paspor yang sekarang sudah dibawa di admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.